Maksudnya apa tuh compact furniture itu? Kalau compact furniture itu dengan memanfaatkan ruangan yang kecil itu bisa memaksimalkan di bagian furniturnya. Jadi Oh, lebih ke furniturnya di ya. salah satu penyebab jadi burnout di rumah Iya, karena berantakan. misalnya tadinya udah excited nih, gue beli barang ini nih, pas di rumah bingung naruh di mana, akhirnya dia kesal sendiri. Iya. AirPod Rabanian Podcast. Bismillah, kembali lagi bersama gua Tony Lianto di acara AirPod Rabanian Podcast ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas seputar desain interior nih. Jadi cocok banget buat yang teman-teman yang lagi pusing atau bingung menentukan desain interior yang tepat. Kita akan bahas insya Allah secara tuntas. Namun sebelum ke sana, di samping gue sudah ada seorang yang cukup lama di desain interior ya, sudah profesional juga. Bro Valdi, Halo, ya gimana kabarnya? alhamdulillah. Iya, Kabar baik. Bapak, baik. gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik ya insya Allah. Mantap. Keluarga sehat? Alhamdulillah, keluarga sehat. Semua ya. Sekarang aktivitas ngapain aja nih? Sekarang itu aktivitas ya masih ya biasa desain interior, desain rumah, ya Oke, boleh diceritain desain aja. sedikit profil lu kayak gimana? Perkenalkan, nama gue Valdi. Gue di sini berprofesi sebagai desainer arsitektur dan desain interior. Uh, Awal masuk ke dunia desain itu kurang lebih dari semenjak sekolah ya. Sekolah di STM jurusan gambar bangunan. Terus ada juga STM yang bangunan ya? Ada jurusan bangunan. Terus habis itu kuliah juga di arsitektur. Tapi pas di arsitektur itu mulai itu ada minat-minat buat di interior, kayaknya lucu nih. Wih, emang passionnya di itu ya? Emang passionnya ya di desain. Ya, desain. Kira-kira seberapa penting sih desain interior itu? Kalau dibilang seberapa penting sih itu penting nggak penting ya. Tergantung gimana orangnya. Kalau orangnya itu mengutamakan keindahan, kompleksitasnya dia di dalam suatu ruangan itu perlu sih untuk desain interior. Karena secara fungsional dan secara psikologis itu bisa berpengaruh sih. Ya bisa berpengaruh ke mental mereka ya. Betul. Ya berarti kan tadi lu bilang nih kata penting. Iya. Berarti nggak mementingkan, nggak pakai dan desain interior apaan sih, nggak usah lah. Ya segimana aja lah. Ya itu gimana? Ya kalau yang misalnya nggak mementingkan itu ya paling ya hanya sekedar dia itu punya rumah dan beserta isinya, tapi dia nggak seenaknya kan? ya Seenaknya, nggak dipikirkan matang-matang. betul. Jadi ya udah ala kadarnya aja, yang penting dia bisa punya rumah, tinggal udah sebatas itu. Kalau yang dia punya jiwa seni dan dia itu orangnya pengen pokoknya rumah gue pengennya dalamnya cantik, nyaman. Nah itu perlu banget tuh emang harus orang yang menyukai seni? Nggak harus sih, yang penting ya yang nggak harus ya. Iya, itu ya pengen aja punya rumah yang dalamnya cantik, nyaman, sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Istilahnya zaman sekarang itu mungkin dari zaman dulunya pengen punya dari zaman kecil, kalau misalnya udah gede saya pengen punya rumah yang bersih, yang luas, atau yang bak istana gitu. Itu bisa kita wujudkan gitu melalui desain interior terlebih dahulu, khususnya kayak gitu. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, milenial itu cenderung FOMO. Jadi kan di berbagai platform media sosial itu udah banyak orang-orang yang mengekspos ya keadaan kondisi rumahnya ya. Itu meningkatkan juga minat orang-orang ya, masyarakat untuk supaya desain interior bagus gitu. Ya karena kan desain interior itu menurut gue itu kan kita tinggal di situ
dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang lama pada ya kalau misalkan keadaan rumahnya berantakan atau misalkan nggak tertata dengan baik itu akan mempengaruhi fisik juga dong ya, secara mental juga gampang burnout. Nah, nanti kita akan bahas ini kan kalau misalkan nggak ditata bakal burnout ya. Kita akan bahas supaya nanti penataannya baik ya dan supaya generasi milenial ini nggak burnout ya, Ya, itu istilahnya. betul. Oke, tapi sebelum ke sana, nah setiap generasi nih, setiap zaman pasti berbeda-beda dong ya gaya desain interiornya ya. Cuma sekarang kita fokusnya ke milenial aja ya. Oke. Ya, karena milenial aja ya, yang sudah sering gitu. Kalau kan ada generasi Z pasti beda dong ya. Generasi milenial beda, generasi baby boomers beda gitu. Nah, kira-kira gaya yang lagi tren yang cocok untuk milenial itu apa? Milenial itu masih banyak yang menggandrungi konsep compact furniture gitu ya. Jadi dia lebih memilih fungsional. Maksudnya apa tuh compact furniture itu? Kalau compact furniture itu dengan memanfaatkan ruangan yang kecil itu bisa memaksimalkan di bagian furniturnya. Jadi Oh, lebih ke furniturnya lebih ya. ke furnitur, banyak Pemindahan furnitur ya. banyak penyimpanan di satu ruang kecil itu. Jadi misalnya kalau kamar itu yang tadinya perlu lemari, jadi ini bisa ditaruh untuk penyimpanan baju atau apa, bisa ditaruh di divan kayak gitu. Jadi selain sebagai divan, dia juga bisa berfungsi sebagai penyimpanan pakaian-pakaiannya kayak gitu. Berarti memang untuk zaman sekarang nih yang furniturnya sebisa mungkin minimalis ya tadi ya, Ya. compact, minimalis. Masih Ya berarti buat milenial nih kalau belanja barang tuh jangan banyak-banyak, sebutuhnya aja ya. betul, harusnya sih kayak Heeh. jadi biar nggak bingung kalau misalnya wah ternyata udah nggak ada nih tempat di rumah, tapi Iya. barusan baru beli furnitur yang gede gitu Iya. misalnya. Justru kan barang-barang yang nggak penting dan nggak dibutuhkan ini bisa mengurangi estetika dalam rumah ya sebenarnya ya. Jadi Salah satu penyebab jadi burnout di rumah iya karena berantakan. misalnya tadinya udah excited nih, gue beli barang ini nih, pas di rumah bingung naruh di mana, akhirnya dia kesal sendiri. Iya, itu juga penting tuh ya. Jadi minimalisnya barang-barang ya. Iya. Jangan sampai barang-barang yang nggak penting dan nggak dibutuhkan kita itu ada di dalam rumah sehingga Betul. bisa bikin malah stres gitu ya. Kayak kapal pecah istilahnya. Ya, kalau kata ibu kita gitu ya. Ini rumah kayak kapal pecah nih. Gitu. Betul. Betul-betul aja Bapak. Padahal kapal kalau pecah nggak gitu juga ya. Ya, jadi kan tadi belum disinggung juga tuh masalah budgetnya. Kira-kira misalkan dindingnya pakai cat apa gitu. Terus kalau mau beli lemari-lemari yang gimana, ya kan keset-kesetnya apa. Coba. Terus kalau dinding nih cocoknya yang buat generasi milenial ini warna apa gitu. Warna merah kan biar kayak Saya nggak perlu lanjutkan gitu. iya, atau warna hijau kayak atau warna biru. Ya itu gimana coba silakan. Tipsnya kalau dari interior itu ya mungkin kalau pemilihan warna di generasi milenial ini ya biasanya menggunakan warna-warna dengan tone yang netral, yang kalem. Terus contohnya seperti warna putih, krem, atau light gray mungkin. Kalau misalnya dia mau memadukan dengan unsur-unsur industrial yang gentle, itu ya mungkin warna-warna monokrom, warna-warna netral itu sih yang biasanya dipakai oleh generasi milenial. Terus ada juga unsur-unsur natural seperti unsur kayu, unsur-unsur bata exposed ya, teksturnya kayak gitu sih, agar budgetnya tidak melambung atau pas begitu keluar desain nggak kaget gitu ya. Jadi
tentuin dulu nih di awal ke si desainer interior ini. Saya kira-kira punya budget sekian. Oh, harus pakai desain interior ya? Kalau pakai diri sendiri nggak bisa? Maksudnya pakai referensi diri sendiri, pakai referensi sendiri gitu. Baiknya sih pakai pakai jasa interior Nah, designer ya itu ya. kan mahal-mahal tuh biasanya. Kalau misalnya ya itu paling kalau mau di di apa omongin di awal kayak misalnya eh Mas saya punya budget sekian puluh Iya. juta. Ini kira-kira bisa dimaksimalin di mana aja gitu. Itu nanti biar si interior design yang mengklasifikasikan. Itu harus konsul baiknya ya. Ya baiknya Ya. harus konsul atau kalaupun emang uh, nggak ada budgetnya untuk konsul ke interior design, ya mungkin bisa bisa memilih perabotan yang sesuai fungsinya gitu ya. Misalnya kebutuhan di kamar itu ada apa sih? Ada kayak ya divan atau lemari. Selebihnya sih kayaknya nggak perlu harus ada gitu ya. Jadi di difilter lagi untuk kebutuhannya biar nggak ada budget-budget yang dikeluarkan itu impulsif gitu. Iya. Idealnya berapa kira-kira? Kalau untuk idealnya itu satu ruangan Satu kamar aja. ya misalnya kamar Ukuran berapa tuh? biasanya standar kamar itu ukuran 3x3 ya. Tinggal 3. Kamar anak itu ukuran 3x3 itu ah, mungkin bisa kalau pakai jasa interior design itu bisa pakai budget per meter atau yaitu tadi saya punya budgetnya sekian ini bisa apa aja gitu termasuk termasuk jasa desainnya dan termasuk build-nya gitu. Jadi kalau misalnya budget itu mungkin kalau zaman sekarang uh, di 30 up lah ya. 30 juta Heeh. ke atas. Ya, enaknya Untuk sih kayak gitu. itu kita ke desain interiornya aja apa udah langsung sama materialnya juga, ya sama pemasangan juga, sama tukang-tukangnya. Kalau untuk pemasangan itu mungkin budgetnya agak lebih tinggi ya. Kalau misalnya uh, itu cuma buat konsultasi desain ya mungkin kalau satu rumah itu bisa kurang lebih ya 30-an lah. 30-an idealnya sih segitu ya. Idealnya Tapi ya. kalau misalkan teman-teman tidak ada budget segitu, sebenarnya teman-teman bisa Masih lakuin bisa sendiri ya. ya. Misalkan cari referensi di Pinterest Ya. gitu, diikutin di Pinterest atau misalkan cari di referensi terus ya kalian ini sendiri ya pasang sendiri ya. Ya, Itu sendiri ya. Sebenarnya bisa-bisa aja kok bisa ya, bisa mungkin di cuma ya kalau itu ya ada juga resikonya kalau misal pasang sendiri ternyata itu malah jadi rusak atau ada trouble itu kan malah jadi 2 kali gitu ya. Jadi ya saya tetap merujuknya ke pakailah jasa interior design. pakailah jasa interior desainnya Paldi. Boleh. Boleh. Oke, nanti mungkin kita akan bahas di luar ya masalah itu. Kira-kira closing statement dari Bro Valdi apa nih buat audiens kita? Untuk zaman sekarang khususnya generasi milenial itu sebaiknya propernya itu kalau mau punya rumah gitu ya sebaiknya pakai juga jasa interior karena yaitu mengurangi budget-budget yang tiba-tiba nanti ada. Jadi jangan ragu, jangan sungkan gitu kalau misalnya perlu konsultasi tentang furnitur, tentang interior gitu ya. Banyak kok jasa-jasa interior design and build malah di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek juga banyak. Tanya dulu lah ya, minimal tanya dulu masalah duit nanti ya, walaupun nggak punya duit gitu. Walaupun nggak punya duit ya gampang lah. Kalau misalnya udah ada ketertarikan dari si calon konsumen ini kan artinya dia juga secara tidak sadar harus mempersiapkan ada budget nih yang harus dikeluarkan untuk desain interior gitu. Kalau perlu jasa desain interior mungkin bisa juga hubungi saya. Siap.
Jangan lupa hubungi Bro Valdi ya, nanti akan ada nomornya di bawah sini. Editor tolong diedit ya. Oke, ya jadi itu ya. Kenapa pentingnya desain interior bagi generasi milenial ya, supaya yang paling penting itu supaya mereka bisa nggak burn out ya, psikis mereka lebih stabil juga. Itu sangat mempengaruhi banget ya desain interior ini. Apalagi kalau desain interior kita bagus nih di rumah, kita bakal betah banget di rumah ya, lebih betah di rumah gitu. Mungkin itu aja. Eh, Jangan kemana-mana, nanti akan depannya akan banyak video-video menarik tentang properti ya, tentang mungkin nanti dari sudut syariat ya, dan mungkin nanti ada di Sentro kita sudah bahas ya, banyak pokoknya tentang yang bisa kita bahas di dunia properti. Stay tune terus, sampai jumpa. Airpod Rabanian Podcast.